TKN pasti sudah banyak ya, banyak mengetahui lah untuk prinsip-prinsip radiasi. Cuman di sini salah satu aplikasi teknologi nuklirnya yaitu untuk uji tak rusak. Dalam hal ini nanti yang kita kita praktekkan adalah uji dengan menggunakan radiografi metodenya, karena sebenarnya metode untuk menguji material tanpa merusak ini, tanpa mengubah sifatnya, unit kerja dalam operasional pun tetap bisa dilakukan. Ini banyak sekali metodenya. Kurang gede nggak nih Tas? Ini aja deh. Banyak sekali, cuman yang kita praktekkan adalah salah satu dari beberapa metode yang ada. Ya, jadi uji tak rusak sendiri itu tujuannya untuk melakukan pemeriksaan dari material tanpa merusak, tanpa mengubah sifatnya. Nanti dari pendeteksian yang ada itu akan dibandingkan dengan standar pemeriksaan, standar yang ada. Jadi misalkan di sebuah instalasi ada sebuah cacat yang ditemukan, dibandingkan dengan ukuran cacatnya dengan standar. Kalau misalkan dia melebihi dari cacat yang ukuran yang ditentukan, maka kondisi tersebut harus di-repair atau diperbaiki. Dan pemeriksaan bisa dilakukan saat dia shutdown, saat dia berjalan, untuk produk juga bisa, karena memang tidak merubah posisi atau bukan objek yang diuji. Nah, inilah metode itu ada banyak sekali, sebenarnya ada yang misalnya ada 7, ada uji visual, penetran, uji magnetic particle, ada radiografi, ada ultrasonik, ada arus eddy, ada uji bocor. Nah, di sini kita hanya melakukan atau mempelajari di uji radiografi. Nanti kalau selama presentasi ini ada tanya, langsung boleh bertanya di tengah jalan ya, biar efektif dan juga biar biar terlihat hidup, jangan hanya Pak Tas ngomong aja, nanti enggak ini ya. Interaktif, kita tanya jawabnya, nanti diskusi lebih bagus. Uji visual ini tanpa ini lang mata, paling pakai alat pembesar. Ini enggak usah ya, kita lewati aja visualnya. Kemudian kita masuk ke artinya. Ke yang visual tadi enggak perlu ya. Untuk pengetahuan ini aja. Jelas visual itu hanya dengan mata kita. Alat bantunya paling kaca pembesar. Nah, radiografi industri. Sebenarnya dari aplikasi teknologi nuklir yang kita pelajari ini bisa menggunakan X-ray, bisa menggunakan sumber radiasi yang lain seperti radium, bisa gamma dari kobalt, bisa dari cesium pun sebenarnya bisa juga. Bahkan ada yang radiografi neutron, khusus dari neutron. Nah, prinsipnya dalam radiografi nanti kalian harus mengetahui sumber yang mau digunakan apa, kemudian jarak itu mempengaruhi apa, waktu tembak juga mempengaruhi apa, energinya itu mempengaruhi apa, nanti harus pahami. Nah, kemudian metodenya ada single wall, single image. Kalau sekarang I-nya ini diganti dengan viewing atau view. Sama sebenarnya pengertiannya. Single wall, single image atau single viewing itu artinya radiasi itu menembus satu dinding,
dengan satu bayangan atau satu image atau satu citra yang dianalisa. Kemudian ada metode double wall single image. Radiasi itu menembus dua dinding, yang diinterpretasi atau yang dianalisa materialnya adalah satu dinding. Kemudian ada double wall double image. Radiasi menembus dua dinding dan dua dinding tersebut diinterpretasi. Ya, nggak apa-apa nih, mungkin sambil dibayangkan dulu, nanti ada gambarnya. Ini proses film dan interpretasi. Nah, ini setelah penyinaran dilakukan, maka akan terjadi proses film. Proses film itu seperti kalau dulu ya, foto zaman dulu diproses di ruang gelap, itu secara konvensional, dan untuk sekarang ada yang udah advance, itu udah langsung proses filmnya, ada yang langsung begitu terekspos langsung masuk ke komputer yang digital radiografi, atau bisa dari ekspos kemudian kita scan dulu baru masuk ke komputer sebagai citra. Tapi nanti yang kita praktekkan adalah yang konvensional dulu, yaitu melakukan proses film di ruang gelap. Nanti ada loading-unloadingnya pas praktikum aja. Nah, seperti yang tadi bilang, sumber itu bisa macam-macam, bisa sinar X dan sinar gamma. Nah, sinar gamma itu kan bisa dari mana aja ya, dari cesium, dari iridium, dari kobalt, bisa, energinya akan beda-beda. Sifatnya ini mungkin kan udah tahu ya, tidak dapat deteksi jelas, bergerak lurus, makanya ini dipakai untuk mendeteksi fungsi lurus ini. Mampu menembus material tebal. Nah, ini pengaruh dari energinya. Kalau sinar X itu misalnya energinya dari 0 sampai 400 kV. Kalau iridium mungkin sampai ringnya dia di sekitar 600-an, setara dengan 600 kV. Kalau kobalt mungkin sampai 1,2 1,3 MeV. Nah, terus kalau lebih tinggi lagi ada yang sekarang STTN punya, yaitu Betatron, itu sampai 7 MeV atau MeV ya. Tidak dibelokkan oleh itu, tidak dibelokkan juga oleh medan. Jadi nembak di posisi ada medan listrik juga nggak ada masalah. Nah, mampu mengionisasi materi yang dilewati, inilah yang harus diproteksi oleh kita sebagai radiografi. Kalaupun nanti dari TKN mungkin nggak mengambil lisensi ini, cuman dari pengetahuan kalian terkait radiografi, nanti saat PPR kalian akan tahu apa yang harus diproteksi, apa yang harus dilakukan, dan mungkin nanti saat di semester akhir ada pelatihan PPR itu juga akan memperdalam lagi. Sambilannya nggak apa-apa ya kalau ini. Nah, ini yang tak bilang tadi, misalnya X-ray itu ringnya di mana, gamma di sini, sinar X itu ya paling sinar X yang ada itu paling yang industri yang untuk produk itu paling 400-an, tapi untuk yang energi tinggi ada sinar X juga dalam bentuk Betatron tadi yang sampai 7 MeV. Oke. Ini mungkin sekedar tahu saja, karena ini hanya untuk penyampaian ke mahasiswa atau ke personel yang dasarnya belum begitu kuat. Kalau kalian kan ini sudah dapat apa itu radiasi, bagaimana radiasi terkena materi ya kan. Nah, kalau di radiografi yang dimanfaatkan adalah yang diteruskan, yang terserap, yang dihamburkan. Ini yang dihamburkan ini kadang mengacau atau membuat hasil radiografi tidak bagus. Jadi kadang yang terhambur ini ada cara untuk mengatasinya nanti kalau masuk ke
perhatian nanti ada hamburannya harus dikurangi. Cara prinsipnya material itu kalau kita cek, kita menguji material dengan bahan yang tebalnya berbeda atau rapat jenisnya beda, itu akan menghasilkan film juga yang berbeda. Kan kalau radiasi kena materi kan tadi terserap ya, makin rapat jenisnya makin tinggi, otomatis yang terserap makin banyak, sehingga yang sampai ke film sedikit. Ke film sedikit artinya berarti tidak bisa menghitamkan film, jadi film itu akan cenderung lebih putih atau dikatakan densitasnya rendah. Ya, kalau materialnya lunak, rapat jenisnya kecil atau lebih tipis, itu banyak yang lolos, yang terserap hanya sedikit, sehingga film akan lebih hitam. Oke, prinsip ini kalau sebagai seorang radiografer harus sudah melekat, artinya memahami ya, paham artinya nanti dengan material spek yang berbeda, menganalisanya terkait waktu dan lain-lainnya akan cepat. Oke, kalaupun misalnya ada rongga di dalam juga akan radiasi yang lewat akan lolos di sini ya kan, terserap. Kalau full terserap semua atau banyak lolosnya hanya dikit, dia cenderung putih, tapi kalau ada yang lolos dia akan menghitamkan. Ini rongganya makin besar, dia akan lebih hitam. Prinsipnya nanti radiografi seperti itu. Jadi nanti ada material yang kita tembak, di dalamnya ada cacatnya, akan tergambar di film, tingkat hitamnya seperti apa. Bahkan ada juga material yang di dalam, tapi densitasnya dia lebih tinggi atau lebih keras material itu, maka dia malah akan menyerap lebih banyak sehingga nanti hasilnya malah bisa lebih putih. Ya, intinya rapat jenis lebih rendah akan lebih hitam, itu akan lebih tinggi. Makin tebal makin putih, makin tipis akan makin hitam hasilnya. Oke. Ini sumbernya nggak usah. Nah, kalau X-ray untuk pengetahuan juga, ini juga sering ditanyakan di PPR saat ujian, kadang wawancara itu ada, makanya aku sampaikan di sini biar kalian mulai mengingat aja. Kalau ketemu penguji yang menanyakan ini, biar lebih paham dan cepat menjawabnya. Dan ini pasti udah tahu ya sebenarnya ya. Sudah disampaikan ya Mas ya? Sudah Pak, sama Bu Maria Pak. Iya, aku ngingetin aja karena ini kadang-kadang penguji dari Bapeten itu ada yang menanyakan terjadinya X-ray seperti apa. Ya. Jadi ada di filamen dikasih arus atau tegangan menghasilkan elektronnya. Kemudian elektronnya dipercepat dengan perbedaan perbedaan tegangan ini untuk mempercepat elektronnya. Target ini materialnya biasanya material yang keras, yaitu tungsten biasanya. Itu maka saat mencapai di titik inti atomnya dia akan dibelokkan. Pembelokan itu sebetulnya Bremsstrahlung ya, itu diarahkan dengan si target ini mengarah ke focusing atau ke Windows-nya. Jadi prinsip ini sedang diingat, mungkin suatu saat akan bermanfaat saat PPR nanti ya. Atau udah, tapi ini pasti udah. Kalau aku ngingetin poin ini aja, paling nggak nanti kalian bisa browsing untuk yang lebih jelasnya bisa. Kemudian ini prosesnya tadi ya. Nah, karena ada yang diskrit juga di kejadian menabrak target itu kan. Yang diskrit ini sifatnya tidak kontinu. Jadi yang dipakai adalah yang Bremsstrahlung yang sifatnya kontinu.
dia lebih tinggi energinya. Sekedar ini dulu. Nyalatnya nanti. Ini untuk pengetahuan kalian, sumber-sumber ini bisa digunakan semuanya. Semuanya gamma itu bisa, cuman energi mereka kan beda-beda. Nah, tapi yang umum digunakan itu adalah iridium dan kobalt. Cesium ada kadang-kadang, cuman jarang yang memakai di industri. Biasanya iridium sama kobalt. Selain X-ray ya, X-ray untuk produk biasanya. Atau untuk di pesawat. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang mensyaratkan pemeriksaan sebuah objek itu harus menggunakan apa, itu ada ketentuan. Di pesawat itu biasanya dia mensyaratkan pakainya X-ray atau radiografi. Oke, sambil di sini ada tanya nggak? Waktu paruh. Nah? Belum ya. Waktu paruh kalian udah tahu lah pasti ini kan. Ini juga sering digunakan untuk apa ya, kalau di lapangan itu biar ngitungnya cepat. Kalau ada hubungannya dengan waktu, sehingga nembak di lapangan biar cepat. Jadi pemahaman tentang waktu paruh, tebal paruh dan sebagainya itu akan ada. Nah, yang ini aku lewatkan saja, nanti Pak Tasih langsung masuk ke metode tekniknya saja. Ya, ini aku stop screen dulu. Kemudian aku satu meja. Oke, teknik penyinaran udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bentuknya salah. Teknik penyinaran. Oke. Tadi udah tak sampaikan teknik penyinaran itu ada beberapa cara. Ada HWSI, DWSI, DWDI. Tapi nanti di modul yang aku bagikan mungkin ini I ini udah menjadi V ya, V-wing. Nanti ngikutin yang di modul aja. I menjadi V ya, sama tapi artinya V itu yang dilihat, I itu yang diinterpretasi atau image-nya yang dibaca. Sama. Nah, HWSI itu seperti apa misalnya ya? Nah, kalau di praktikum nanti kita ada plat standar. Plat standar ini plat yang sudah dilas dan di dalamnya sudah ada cacat tertentu. Nah, itu nanti kita tembak. Kalian harus memperlihatkan cacatnya itu apa. Setelah kelihatan di film, nah, apakah hitam, apakah putih, bentuknya bulat atau garis dan sebagainya, itu nanti ada nama-nama cacatnya. Kalau nanti pengen ngerti ya, nanti mungkin tergantung kan mau apakah minta disampaikan juga dengan nyari waktu atau seperti apa nanti tergantung kalian ya. Namanya single wall yaitu sumber di sini menembus satu dinding ini, dinding lasan ini satu dinding langsung terbaca film ya, langsung terbaca oleh film. Namanya satu dinding satu citra, citranya ya ini las ini. Tapi bisa juga dia diaplikasikan di pipa. Tapi pipa-pipa ini biasanya ukurannya besar. Pipa yang orang bisa masuk, misalnya diameter lebih dari 1 meter lah. Atau yang memungkinkan kita naruh sumber itu di dalam pipa itu. Jadi pipa ditaruh di dalam, filmnya taruh di luar. Atau sumbernya yang di luar, tapi filmnya yang di dalam. Tapi kita bisa mengakses si pipa ini. Artinya pipa seperti ini itu diimajinasikan pipanya besar, jangan tempat kecil.
Bahkan seperti boiler-boiler atau tangki-tangki untuk penyimpanan minyak itu yang bisa segede rumah lebih itu, nah itu bisa pakai teknik single wall, single image. Ya. Nah, jarak dari ini sumber ke film itu biasanya disebutnya SFD, source to film distance. Ini nanti ada di modulnya. Kita harus ukur karena kita menentukan untuk mencari perhitungannya. SFD itu nanti bisa digunakan untuk apa ya? Makin jauh kita menaruh sumber itu akan makin makin bayangannya makin bagus, makin mendekati objek yang sebenarnya, tapi ya itu waktunya kan makin lama. Tapi kalau makin dekat, bayangannya pembesarannya akan makin gede, tapi waktu lebih cepat. Makanya di sini ada yang disebut namanya SFD minimal. Nanti harus dihitung. SFD minimal itu nggak boleh dilampaui lebih pendek. Kalau lebih pendek pasti nanti bayangannya G-nya, unsharpness geometrinya akan melewati, Mas. Makanya ada SFD min ini. Nah, SFD min ini hitungnya adalah dari rumus ini, D-nya adalah objek diameter kalau untuk pipa ya, tapi kalau untuk lasan ya satu tebalnya. Satu tebalan las kalau hanya untuk tipe tadi metode yang SPSI itu ya tebal las itu. Dan F ini adalah focal spot. Focal spot itu dari X-ray pemancarnya ataupun dari gamma pemancarnya itu ada dimensinya. Yang tadi target itu di X-ray yang di target yang ditabrak elektron itu ada dimensinya ukurannya. Misalnya 2x2. Nah, 2x2 ini biasanya kalau dimensi itu diambil yang paling panjang. Ukuran 2x2 itu berarti yang diambil adalah diagonalnya yang paling panjang. Jarak yang terjauhnya adalah diagonalnya. Berarti 2/2 ya berarti ya. Nah, itu yang dipakai sebagai focal spot. Oke. UGMARK ini unsharpness geometri yang diizinkan adanya nanti di ASME 5, nanti cuplikannya aku lampirkan di modul. Sambil nanti juga disampaikan di sini. Kalau nanti waktunya ini nggak cukup, kita lanjut setelah siang atau bagaimana? Soalnya cukup agak panjang. Siang ada nanti mau ngasih penjelasan, Pak. Ya, kita ikutin dulu ya. Iya, Pak. Sambil tanya loh, nggak apa-apa, jangan nanti. Pak, mau nanya, Pak. Nah, yuk tanya aja. Jadi kalau pilihan yang baik tadi itu sumbernya yang jauh atau sumber yang dekat, Pak? Kan tadi belum. Yang penting pertama, yang penting harus. Yang paling sering dipakai di industri deh, Pak. Yang penting ini jangan dilampaui. Kalau ini tidak dilampaui, artinya jaraknya ini tidak dilampaui lebih dekat ya. Misalnya SFD-nya berapa di hitungan? Misalnya ketemunya 200 atau 300 mili misalnya, atau 30 cm. Ya jangan lebih dekat dari 30 cm. Atau misalnya SFD-nya 500 mili, ya jangan lebih dekat dari 500 mili. Kalau dia lebih dekat, UG-nya secara perhitungan akan melebihi. Dan itu sebenarnya sudah ditolak kalau secara standar, dan perusahaannya tahu aturan ini. Kamu memasukkan SFDM-nya dikurang dari ini, bisa dikomplain, hasilnya bisa dikomplain, ini UG-nya nggak memenuhi. Dan ini biasanya akan tampak pada citra si penetrameter sebagai tolok ukur ketajaman. Nanti biasanya kalau terlalu dekat, peninya nggak akan memenuhi penetrameternya. Penetrameter apa itu nanti ada di sini ya. Penetrameter itu ada kawat untuk memperlihatkan, oh kalau ini UG-nya masuk, ini pasti muncul. Nanti ada. Jadi minimal ini jangan dilampaui, itu syaratnya. Jadi
Kalau sudah tidak melampaui ini, ya kamu tinggal ingin waktunya seperti apa. Kalau misalnya kepinginnya agak cepat, ya jangan jauh-jauh dari ini, misalnya 500, pasang saja 600. Tapi kalau di titik itu perlu dari citra kok ada yang agak ragu nih, pengen tembak ulang di sini, pengen hasil yang lebih bagus, ya jaraknya dijauhkan. Dari 500 dan 600 bisa jadikan 900 atau 1 meter. Itu citranya akan lebih tajam. Cuman waktunya akan lebih lama, ya. Sesuai tergantung kebutuhannya ya. Oke. Nah, ini oke, ini ada di ASMA ini. ASMA 5 nanti lampirkan. Jadi kalau material dengan tebal di bawah 2 in atau 50 mili itu UG maksimalnya sekian. Hingga setelah masuk ini kamu akan dapat jarak minimalnya berapa. Ya. Oke ya, nanti ada contoh hitungnya. Ini ya. Waktu penyinaran. Jadi nanti dengan material yang kita ukur, kita bisa menghitung waktu penyinarannya. Bentar, kalau langsung di. Cuman waktu penyinaran itu nanti dasarnya kan dari kurva. Harusnya berjalan paralel dengan material ini nih, mobilnya harusnya. Nanti pertama kan misalnya dari tebal material yang mau diperiksa, itu dari ketebalan itu kita bisa menentukan waktunya, waktu penyinaran ini. Nah, waktu penyinaran ini itu rumusnya misalnya pakai sinar X, E ini adalah di tabel sinar X nanti ada exposure time namanya. Satuannya di sini nanti miliampere menit. Kemudian ini kan harusnya hanya ampere, sehingga miliampere menit dibagi ampere akan ketemu menit ya. Kalau pakai gamma nanti di sini adalah Curie menit satuannya exposure-nya. Curie dibagi aktivitas juga Curie akan ketemu menit juga. Ya. Nah, di sini adalah SFD aktual, SFD kurva. Kenapa? Karena saat kamu menentukan si ampere menit ini, itu adalah di kurva adanya, di tabel penyinaran. Nah, di tabel penyinaran itu misalnya SFD-nya dipakai 600 gitu kan. Padahal kalian setup-nya makanya misalnya 700 atau 500, beda. Maka harus dikonfirmasi dengan aktualnya. Aktualnya dibagi 2 kuadrat. Itu akan ketemu waktu penyinaran yang sebenarnya. Kalau nggak dikali ini, nggak dikali yang kuadratnya, artinya waktu penyinaran sesuai grafik. Artinya. Kalau ditambah ini sudah waktu penyinaran aktualnya. Oke. Ini adalah tabel untuk apa nih? Rigaku ya. Misalnya kita pakai X-ray yang Rigaku ya, seperti ini. Tebalnya berapa? Ya kan? Nanti dilihat misalnya kita tebalnya misalnya 10 nih. 10. Tarik. Nah, sebenarnya dia bisa pakai nomor 6 bisa, nomor ini bisa, nomor 4 pun juga bisa. Cuma nanti ada ketentuannya, ada rumus tertentu yang bahwa efektifnya tebal 10 itu efektifnya nembaknya pakai KV berapa sih? Itu nanti ada rumus tertentu yang A plus BX. Sebentar, di sini ada enggak? Tengok dulu. Ada ini berarti di modul. Ini ya. Oke. Nanti ada penentuan dulu dari tebal ini akan menentukan KV dulu. Nanti di modul aku jelaskan lagi
menentukan KV dulu. Jika dia efektif dengan KV yang 120, berarti dia akan memakai yang grafik 3. Ya. Efektif itu artinya apa? Terkait waktu, lama waktu, dan hasil citranya bagus itu ada perhitungannya. Nah, itu misalnya pakainya KV-nya efektifnya di 120, pakailah 120. Walaupun kamu memakainya 140 bisa nggak? Bisa juga, nggak masalah. Dengan KV 140 pasti dia akan lebih cepat, ya kan? Pakai yang 5, 160 juga lebih cepat. Tapi nanti ada efeknya, makin besar energi itu, hamburannya makin banyak, sehingga kualitas citranya akan berpengaruh. Nah, untuk menentukan ini ada ketentuannya. KV mana yang bagus digunakan untuk tebal 10. Oke, nanti yang menentukannya seperti apa nanti pasti modul ya. Nanti aku ulang. Kalau ini yang pakai Curie, tebalnya berapa? Masukkan ke rumus ini, akan ketemu log Y. Log Y itu dari satuannya Curie menit. Nanti Curie yang dipakai berapa? Misalnya pakainya 30 Curie ya, berarti hasil dari perhitungan ini dibagi dengan 30, akan ketemu waktunya. Sudah tanya dulu belum? Belum tak lanjut? Mana? Lanjut? Lanjut dulu ya. Oke, nah setelah tadi udah menentukan waktu tembak, misalnya nanti kita tembak, mau kita tembak itu ada yang aku bilang tadi, kalau UV-nya nggak terpenuhi, biasanya ini nggak akan muncul. Namanya penetrameter itu ditaruh di material nggak akan muncul. Ini digunakan untuk menentukan sensitivitas. Jadi kemampuan film kita memunculkan cat-cat ukuran berapa, itu ada di sini nanti. Ini ukuran kawatnya macam-macam, ada tabelnya nanti. Makin mampu memunculkan kawat yang kecil, berarti dia akan makin sensitif atau makin bagus. Makin bisa memunculkan kawat yang makin kecil, dia akan makin bagus. Ini ditaruh di lasnya nanti ya. Kemudian ada penaruhan posisi, itu ada source side, ada film side. Source side itu di mana? Source side itu di antara benda uji dan sumber. Letaknya kalau film set di antara benda uji dengan film, maka disebutnya posisi film. Antara benda uji dengan sumber, posisi sumber. Ya. Dan tentu saja pemilihan ini berdasarkan tebalnya ya, ada aturannya. Kita lihat misalnya kita mengekspos atau memeriksa material dengan ketebalan di bawah ini, di bawah 0,25 in. 0,25 in itu kalau mili berapa ya? Ya, dikalikan 25,4 kan? Sekitar berapa? Kali 25,4. Sekitar berapa? 56 mili ya. 56 mili. Itu kita pakai penetrameternya mau di sisi sumber apa sisi film, tergantung objeknya kita naruh nanti seperti apa. Kalau di sisi sumber, maka tadi kan penny yang aku lihatkan ini adalah penny kawat ya, makanya dia pakai yang kawat. Oh, dia harus nomor 5 dari kawat itu. Nah, nomor 5 itu letaknya di mana? Kita lihat. Nomor 5 adalah di sini, ya. Berarti dia memiliki ketebalan 0,2 mili. Dan dia berada di set A. Jadi kamu milih set A, dan nanti kawat nomor 5 ini harus terlihat. Paham apa ulang? Ulang dikit, Pak. Penetrameter untuk menentukan keberterimaan ya, sensitivitas, dan ini
disyaratkan kalau di standar. Nanti di ASMA itu ada bunyi, untuk ketebalan pipa sekian, kamu harus mampu memunculkan kawat penny nomor sekian. Tebal material 10 mili, kamu harus munculkan kawat penny nomor sekian. Itu sudah diatur di standar. Terus naruhnya juga ada diatur juga kalau film set nanti seperti apa, short set seperti apa. Nah, misalnya ketebalan tadi di bawah ini, di bawah 6 mili, itu kalau kita pakai sisi sumber naruhnya, sisi sumber seperti apa tak lihat di wadah gambar. Nah, ini sisi sumber. Sisi sumber itu begini. Penetrameter di atas, kelas, terus ini sumber. Ya. Tapi kalau ini ditaruh di bawahnya, ini namanya nanti sisi film. Kalau naruhnya ini di atas atau di antara benda dengan sumber, maka yang dipakai adalah ini sisi sumber. Kalau ini taruhnya di bawah, pakainya yang sisi film. Beda soalnya persyaratannya. Kalau sisi film lebih kecil lagi karena dia dekat dengan film, lebih mudah muncul. Kalau sisi sumber dia ada agak jauh dari film, makanya akan lebih agak kurang, makanya persyaratannya agak lebih turun. Kalau 4 ini artinya kan kawatnya lebih kecil, kalau 5 agak besar, 6 makin besar dan seterusnya. Makin tebal material, maka kawat yang dipersyaratkan pun juga akan makin tebal ukurannya. Ya, misalnya 1,5 in itu berarti tebal berapa? Sekitar 25 tambah 12 ya, 30 mili. 3 cm ya, bisa kawat nomor 10. Dan nanti material kita itu mungkin sekitar ini setengah inch atau 12, ada ringnya di sini antara ini sampai sini kan. Nah, di atas 0,75 sampai 0,5, misalnya sisi sumber berarti kawat nomor 7, sisi film berarti kawatnya nomor 6. Nah, kawat nomor berapa itu akan dipilih di sini. Oh, kawatku nomor 6 berarti pakai set A. Kawat 5 set A, sampai ini set A. 6 sampai 11 bisa set B. Bagaimana kalau ada kawat nomor 6? Boleh set A, boleh set B. Mana yang lebih bagus dipilih kalau set A sama set B? Kalau pakai X-ray, pakailah set A kalau di nomor 6. Kenapa? Karena X-ray itu lebih kontras. Jadi kalau minta nomor 6, persyaratannya biasanya nomor 5, 4 itu pun muncul. Nanti pas praktek akan kelihatan. Tapi kalau pakai gamma, lebih baik pakailah yang ini karena gamma itu kontrasnya agak kurang. Sehingga kalau nomor ini nggak muncul, masih ada muncul nomor selanjutnya. Bisa untuk menghitung sensitivitasnya. Oke. Terkait pemilihan penny. Ini penempatannya yang tadi dibilang, kalau ini short set, naruhnya pas praktek nanti di atas kelas. Kalau pengen nyoba film set, nggak apa-apa. Pas praktikum taruh aja di bawah kelas. Silahkan nanti mau dicoba, boleh. Nah, ini untuk metode yang lain, ini untuk kalau di lapangan ya. Kalau di praktikum kita materialnya nggak ada yang gede-gede gini. Misalnya kita single limitnya pakai plat aja. Tapi kan secara pemahaman sama ya, melewati dinding, filmnya di sini. Ini penny, berarti ini short side. Ya. Tapi kalau ini ditaruh di dalam, yang penny-nya taruh di dalam sini, di film set. Dan sebaliknya dengan ini. Sumber di dalam, melewati dinding dulu, baru film kan. Dengan dekat dengan film, makanya film set. Tapi kalau penny taruh sini menjadi short side. Oke, film set, short side paham ya? Setupnya seperti ini. Kalau nanti ini film set. Oke, yang penting utama SFD-nya harus lebih besar dari SFD min. Oke, selanjutnya yang saat ini nanti
yang DWS-in kita nggak usah praktekkan, kita prakteknya nanti yang DWDI saja. Yang DWS-I nggak usah dipraktekkan. Sama ininya. Cuman kalau double wall single image itu adalah sumber itu menembus 2 dinding. Tapi yang diperiksa hanya las yang bawah saja. Las yang atas nggak mungkin diperiksa. Ini pasti hancur, nggak akan tergambar bawahnya. Makanya disebut menembus 2 dinding, tapi yang diperiksa 1 lasan atau 1 dinding. Ya, ini biasanya kontak itu untuk material besar-besar. Sumber kita tempel di sini. Di sini nggak akan terbaca hancur. Film di bawah ini akan terbaca. Ya, tampak samping seperti ini. Kita praktekkan juga pipa besar kita nggak ada. Adapun juga kalau pakai X-ray pasti akan berjarak, nggak bisa nempel. Ini kontak itu efeknya pakai iridium, bisa nempel persis di sini. Kita yang bisa praktekkan adalah double wall, double viewing atau double image. Ini ada aturannya digunakan bila materialnya lebih kecil dari atau sama dengan 3,5 in atau sekitar 90-an mili. 90 mili. Berarti berapa? 9 cm ya. Kurang dari 9 cm atau 9 cm harus pakai teknik ini. Ini persyaratan dari standar ASME 5 ya. Jadi radiasi menembus 2 dinding, yang digambar pun 2 dinding. Yang dibaca juga 2 dinding. Ini samanya dibaca semuanya, atas dan bawah dibaca. Sumber dari sini mengenai las yang atas, las atasnya akan terbayang di depan. Nah, ini film ya, nempel di sini posisi. Yang mengenai las bawah juga akan membuat citra di belakang. Artinya, misalnya sini tak kasih penny, akan muncul di sini, dan melihat posisi yang sama, berarti yang depan ini adalah las yang atas. Yang belakang adalah las yang bawah. Makanya nanti perlu marker di sini dikasih tanda. Oh, ini sisi sudut nolnya ditaruh. Berarti biar tahu oh ini yang atas. Kalau nggak ada tandanya atau nggak ada identitasnya atau nggak ada markernya, nah kita bingung nih ya. Ini kalau dibalik sudah menjadi atas sama bawah nggak tahu. Oke. Nah, pergeseran si sumber ini berapa? Pergeseran ini dari titik tengahnya kita geser berapa? Itu ada hitungannya. Kalaupun nanti kita praktek yang digeser adalah materialnya. Ini yang digeser ke depan. Sama kan dengan menggeser sumber ke belakang, dengan menggeser material ke depan kan sama. Penting titiknya pergeserannya dihitung. Inilah perhitungannya. Nanti ada di modul juga. Perhitungannya SFD yang dipakai, SFD tegaknya berapa? Per 5 plus 2 lebar las. Sehingga akan terbentuk SFD si elip. Jarak dari elip. Jadi jarak ini ke sana. Hanya Pythagoras saja ini ya. Dengan mengukur SFD elip kita bisa dapat pergeseran. Setelah dapat pergeseran, kita mempunyai jarak SFD yang elip. SFD elip itu yang dipakai berarti. Yang dipakai dalam perhitungan ini. SFD aktualnya adalah SFD elip. Kalau kita pakai teknik double wall, double viewing atau double image. Tapi kalau single wall, single image, karena dia tegak lurus, nggak geser-geser, yang dipakai ya SFD tegaknya itu yang masuk ke aktual ini. Oke. Lewati itu tadi sama. Nah, saat pemilihan penny-nya ke double wall, double image,
dan single wall single image itu sama, tetap namanya satu tebalas. Double wall double image walaupun memeriksa dua lasan, tapi pemilihan penny itu tetap berdasarkan satu ketebalan las. Tadi kan saat menentukan nomor kawat kan dari tebal material kan, tabel itu tebal material itu adalah tebal satu dinding yang dipakai untuk milih itu. Penempatannya bisa dulu, kalau di WDV itu biasanya dia pasti soset. Kalau agak repot karena di antara benda uji dan sumber ya efektifnya kita bisa melihat, juga bisa sebagai acuan bergesernya. Ya, yang tadi kalau di soset citranya akan seperti ini, kawatnya kan. Tulisan ASTM-nya tadi kan pennya ada tulisan ASTM itu ditaruh di depan sehingga dia bayangnya akan di depan sini. Gambar tulisan ASTM, kawatnya yang dipersyaratkan berapa munculnya. Artinya apakah berarti ini adalah las yang atas, yang ini las yang belakang. Nanti di sini biasanya ada marker lokasi 0, misalnya gitu. Udah ini kalau kasus tertentu aja nggak bisa. Oke, ini bentuk penny-nya ada set A, set B. Tadi di tabel ada tabelnya. Tadi sudah, ini juga sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, ini lorat kita nanti seperti ini. Nah, X-ray-nya kalau mau pakai lorat, nanti enggak. Masih ada enggak? Ada. Oke, ada tanya enggak sebelum lanjut ke modul? Jam berapa nih? 11 ya?